Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini hanya ingin mengulang kembali Pak. Tolong dijelaskan yang ayat Al-Maidah 55 sama 56. 55, 56. Iya, diulang kembali penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja. Menjadikan Allah dan Rasul penolong ya untuk hidup kita. Yaitu dengan kita ngasih ini walin amanu ladina yuqamuna shalah, memberikan salat, waktu zakat ya, termasuk sedekah infak ya. Rokiun berarti salat bersama, termasuk kita menegakkan tafsir ringan seperti ini, itu bagian dari orang-orang yang selalu minta pertolongan Allah. Dia itu yakin ya, bulan Muharram ini oleh semata orang dikatakan bulan suro, bulan yang apes kata gitu kan, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh nikahkan, nggak boleh nyunatkan, nggak boleh pindah rumah, macam-macam. Kemarin Mas Desta sudah kerja itu nantang, mana nggak ada, pagi hingga malam berulang, sehat semuanya, lancar semuanya. Itu bukti bahwa pepergian tidak apa-apa, asal niatnya baik, niatnya baik gitu. Ibu ya, itu yang pertama ya. Di ayat 55, 66 ini kan menegaskan 55 ya, siapa yang mengambil Allah dan Rasul dan orang yang beriman sebagai penolongnya, ya kita itu insya Allah orang-orang beriman ya, menolong satu sama lain. Lalu mereka dibela dan tolongnya, maksudnya golongan agama Allah itulah yang akan menang. Ini janji Allah. Yakin Islam agama yang benar ya, agama yang terakhir yang Allah ridho, nggak ada lain selain agama Islam. Dengan agama pikiran yang waras itu. Ya gitu ya Bu. Cukup ya Bu Lutang ya. Ya. Arti mengambil wali, mengambil pemimpin itu yang agama iman yang Islam ya. Pemimpinnya Bu Mutia seorang yang hebat ya, mubaleh ya. Selamat. Maka Bu Ida sudah ya. Saya ingin menanyakan ini ayat 57 yang berbunyi, jangan mengangkat orang-orang yang suka mempermainkan dan memperolok-olok agama kalian dari kalangan ahli kitab dan orang kafir sebagai wali-wali kalian. Nah, ini yang dilarang orang-orang kafir, ahli kitab gitu. Bagaimana dengan orang Islam sendiri? Orang Islam sendiri kan ada yang memperolok-olok, memperolok terhadap agamanya sendiri dan bahkan menyepelekan. Nah itu bagaimana orang yang sudah terlanjur pilih seperti itu, apalagi di dalam pemilu dan lain-lain. Nah ini bagaimana menyikapinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu. Hadir ini pertanyaan tajam. Ini nanti akan dipertajam oleh Kiai itu gimana? Orang-orang yang mengaku dirinya beriman agama Islam, ya, tapi ngelolok. Siapa yang ngelolok? Pertama, ngelolok dirinya sendiri. Ngakunya Islam, KTP-nya Islam, nikahnya Islam, selalu ikut ngaji, tapi sholatnya nek sempat dok. Orang katakan berling, itu namanya ngelolok diri sendiri. Ngelolok diri sendiri gitu. Ngaku Islam, berdigagah perkasa pakai jubah apa lambang Nasrani di mimbar pidato, itu ngelolok Islam mau nggak itu? Ngelolok Islam itu cuma orang munafik itu. Nggak perlu saya sebutkan, orangnya terkenal sedunia. Ya. Sekarang karena batunya dilakukan oleh Pemuda Jabar, karena barbar juga Sumbar, itu pemerintah juga nggak terima, sekarang dilaporkan ke kepolisian. Jalankan kasusnya, tergantung yang kuasa siapa. Yang kuasa siapa, hukum apa penguasa ya. Di negeri kita, negeri Konoha sudah terbiasa ya, bahwa hukum itu tergantung siapa yang memerlukan, kan gitu kan.
bukan tergantung pokok persoalannya itu. Jadi orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang Islam sendiri itu ngolok-olok agama Islam, ngolok-olok dirinya sendiri. Itu sudah kasus nyata di sekitar kita, banyak terjadi itu. Lalu apa dengan kita? Ya kalau kita dekat dengan mereka, kulil haqqu wal kalamurun, ingatkan bahwa engkau salah seperti itu, kawan. Nah, ingatkan nggak bisa ya, tinggal nunggu azab Allah, pasti akan datang azab Allah itu. Insya Allah akan datang. Ya, insya Allah. Tapi bagi orang iman itu rasanya kalau sudah gini Bu ya, orang beriman tuh kalau sudah sholat subuh berjamaah di masjid, sudah infak subuh, ya, sudah baca Quran, zikir, itu bekal yang sangat kuat pertolongan Allah tuh, betul. Saya contohkan saya sendiri Bu ya. Saya pergi dinas luar kota, ya, kemudian saya lupa betul dompet semuanya tinggalan semuanya tuh. Padahal saya harus naik angkatan umum, ya. Gimana coba? Ya, bingung. Tapi udah nggak mungkin saya kembali lagi ngejar waktu. Nggak punya apa-apa kecuali hanya apa identitas, kartu nama yang ada di handphone, nama gitu. Allah tuh nolong ternyata. Di checkingnya jalan-jalan semua dengan tiket tok, saya nggak punya KTP macam-macam. Saya nyoba itu Allah menolong pasti karena saya lupa betul. Dan semua bisa lancar saya itu. Di sensor, dimakan, di mana di airport semuanya lancar semua. Untung di dalam negeri, nggak di luar negeri. Ya, itu pertolongan Allah. Ini yakin akan datang pertolongan Allah bagi orang-orang beriman. Ya, itu ya Bu ya. Masih mungkin yang lain, semoga dari sisi. Insya Allah. Ya. Pertama untuk besok minggu depan itu request dari Pak Argo, mohon nanti amal-amal ibadah di bulan Muharram itu. Ya, itu temanya. Yeah. Banyak amalan bulan Muharram. Iya, karena kami beda nanti amalan saya dengan amalan Pak Evita itu beda di bulan Muharram. Ya. Nah, yang saya tanyakan adalah ini, sebagian dari mereka bersikap loyal kepada sebagian yang lain. Nah, ini sebagian mereka Ayat itu berapa? ayat 51. Nggih. Terus pemimpin itu kan tidak harus misalnya bupati, wali kota, RT pun kadang-kadang gini dari orang Islam dan orang yang lain itu secara harian atau lebih bagus dari yang non gitu. Lah, dosa memilih pemimpin non muslim itu bisa diistighfari atau harus taubat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Diistighfari, taubat atau bagaimana? Kalau sudah terlanjur sudah memilih orang Islam tapi tetap kalah, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segala dimensi, ya kan? Itu berlaku kulukul ra'il wa kulukul alhum dan urun kan? Betul nggak? Apa itu artinya, Pak? Hadis Nabi? Pak Bayi? Kulukul ra'il wa kulukul alhum ya amrullah. Apa itu artinya? Semua pemimpin dalam segala dimensi akan dimintai pertanggungjawaban. Memimpin dirinya sendiri itu termasuk pemimpin juga. Saya memimpin diri saya sendiri, memimpin istri, anak, lingkungan, ya. Yang paling sempit adalah memimpin diri sendiri. Ternyata saya karena aspek ekonomi, saya milih Syiah. Padahal Syiah itu bukan Islam, ya. Ini termasuk yang akan diminta pertanggungjawaban. Itu Nabi loh, soheh hadisnya itu. Anro'yatih, artinya itu berarti dimensinya itu luas sekali. Semua, ya. Kulukul ra'in, wakulah anro'yatih itu luas sekali. Ketua RT pun diminta jawaban. Ketua takmir apalagi. Pak kasih kacau tadi juga takmir. Pak Ita, ya semua datang jawaban. Kalau kita nggak benar, nggak adil, nggak sesuai dengan agama, gitu ya. Jadi kalau kita memilih itu sengaja,
terus kemudian tobat nasuha boleh, Allah mengampuni, istighfar. Tapi kalau terus-terusan itu ya apa? Orang Jakarta katakan buset, nggak diampuni lagi. Ya, tobat berbuat, gitu, tobat berbuat lagi ya. Tobat itu ya sekali aja harus tuntas, nggak boleh diulang-ulang gitu. Jadi apa? Tobat lombok apa? Pedes tapi enak. Ya, mungkin terakhir. Assalamualaikum Oh, jadi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Nanya Pak, mensikapi perkembangan dunia saat ini, semua berita, semua apa yang ada itu bisa sampai ke telinga kita. Bagaimana mensikapi supaya kita juga tidak salah atau tidak? Padahal dalam ayat tadi menyebutkan kalau bisa kita membetulkan, kita betulkan. Tapi kadang kan kita membetulkan yang salah, mereka yakin kan jadi marah. Nah ini bagaimana kita mensikapi? Karena nanti kalau diingatkan atau ada berita yang tidak cocok dengan kita, terus mutu nggak mau berangkat gitu kan susah juga. Jadi enggak jenengan Pak Nyun Sewu. Saya di depan rumah itu ada sampai tidak mau ke musola. Nyun Sewu Pak. Saya buat menyindir ini secara umum. Secara umum. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagi yang menjadikan orang itu berbuat ragu, berbuat tidak yakin, berbuat kurang menyenangkan, itu kalau kita bicara satu variabel itu banyak lagi dimensi yang ada di dalamnya ya. Satu variabel misalnya variabel keilmuan itu variabelnya suka, yang kedua cocok, yang ketiga tidak cocok. Itu dimensi itu pasti ada dalam keilmuan. Jadi kalau orang suka dengan ilmu ya, tapi yang bicara bukan orang yang disukai, dia mengira nggak mau gitu, nggak mau ya. Kalau dia senang orang itu, meskipun yang dibiarkan itu tidak baik, kurang bagus, ya dia mau suka itu. Apa tuh? Nabi katakan, lupa hadisnya. Ya ada hadisnya itu ya. Jadi bisa jadi orang itu nggak cocok dengan orang-orang yang ada di dalam majelis itu, sehingga dia merasa tidak suka bangun itu bisa jadi itu ya, bisa jadi itu. Atau yang kedua dimensinya mungkin memang nggak cocok dengan materinya gitu kan. Saya paham betul itu karena itu adalah bicara masalah attitude behavior ya. Attitude behavior itu kan sangat bergantung pada lingkungan dan juga tergantung pada diri sendiri gitu, kemampuan untuk memimpin diri sendiri itu ya. Oleh karena itu menurut saya bagaimana cara mensikapi dan cara gimana ya, sebenarnya kita selalu mengasah ya untuk bersama-sama gitu kan, perintah Allah gitu. Perintah Allah begitu ya. Tapi kalau berkali jasa nggak mau ya sudah tinggalkan. Berarti orang itu memilih jalan. Jalan itu ada dua, wahdain najdain kan. Apa artinya? Wahdain najdain dalam surat apa itu? Al-Balad ya. Gitu kan, ada wahdain najdain, ada dua jalan. Manusia pilih mana? Pilih yang enak-enak atau pilih yang sulit mendaki ya. Itu bicara ilmu majasi ya. Kalau kita bicara ilmu majasi berarti mestinya pilih yang sulit yang mendaki, yang terjal itu kita pilih itu ilmu majasi. Artinya ngaji seperti ini tuh itu sulit mengatur diri sendiri waktunya gitu. Datang bersama-sama di musola untuk ngaji buber misalnya
itu juga sesuatu yang sulit. Menyiapkan waktu, tenaga, pikiran macam-macam, kumpul dengan orang banyak, itu alternatif, pilih mana? Pilih itu atau pilih yang lain di luar? Orang tuh milih gitu. Ada dua jalan, ya. Dua jalan itu satunya akan ke surga, satunya akan neraka, gitu kan? Kita pilih mana kira-kira? Ya. Maka kan, salamun qaula yarfir rohim bang tajul ya Allah muslimun. Allah berkata selamat untuk mau yang sabar itu sana surganya ke kanan. Bang tajul yang muslimun kiri itu pilihanmu wasan donya kowe pilih kowe ya kono. Gitu. Neng donya kowe pilih kiwa ya ke sana itu. Barang siapa? Malik gitu. Malik enggak ada nih. Malik itu. Sana Ridwan, Mbah Ridwan. Betul Mbah Ridwan Bayai. Ridwan itu malaikat Ridwan. Ngajak ke surga ke kanan. Yang Malik ngajak ke kiri. Karena penjaga neraka. Ya, di dunia itu sudah menentukan. Kamu mau kemana tuh udah tahu jurusannya. Prodimu apa? Prodimu saya agama Islam. Terus konsultasinya, aku terusnya ke kanan kok, aku ke kiri kok. Silakan pilih kan. Quran begitu. Allah Rahman. Kamu milih surga silahkan, milih neraka silahkan. Itu kan rahman Allah. Tapi rahimnya Allah hanya untuk orang bertakwa, orang beriman. Hei Mbah Ahmad, kamu tuh beriman, gak mungkin ke kiri. Mbah tuh iman semuanya ke kanan. Ayo kanan, ngaji, bermajlis, buka bersama, silaturahmi, ya. Itu. Jadi kita dengan sabar ya untuk memberikan apa namanya kulillah kuwakal dan satu lagi sampaikan ayat satu ayat satu ayat itu. Balu ani ayat gitu ya. Bangga itu ya. Yang terakhir ini dari siksa kanan. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan nih dari saya. Jawaban Ustaz cukup positif atau negatif? Oh ya. Kalau positif ya bilang positif. Kalau negatif ya katakan negatif. Jadi kita kan mungkin banyak tahu membaca hadis. Hadis yang kita dengar juga ada mungkin kan. Nah, kalau saya udah membaca itu kata Nabi gini, nanti kalian umatku akan dipimpin oleh orang yang seperti kekanak-kanakan. Setelah itu dan orang yang bodoh. Jadi kita punya pemimpin kekanak-kanakan dan orang bodoh. Itu kita nggak tahu negara mana. Tapi setahu saya, mungkin kita juga ya nggak tahu juga saya. Kita belum pernah dengar yang namanya pemimpin di dunia ini dari Nabi Adam sampai sekarang ini punya pemimpin seperti kekanak-kanakan dan bodoh. Itu yang saya pikirkan selama ini. Ini hadisnya kok ada itu. Ya kalau berkenaan dengan negara kita ada seperti itu, yang saya mau tanya, ini positif atau negatif? Soalnya kok negara kita ini kok kena sama situ maksud saya. Kok mengena gitu. Mungkin negara lain enggak. Banyak pemimpin jahat, banyak pemimpin yang jahat, yang bengis, yang jolim, yang soleh, semua ada. Tapi pemimpin yang kekanak-kanakan ini dan bodoh kayaknya belum pernah kita temukan. Nah sekarang kalau kita lihat di Indonesia kan macam kanak-kanakan tuh, sama yang satu lagi sekolahnya juga jelas. Kok kena sama di sini? Pertanyaan saya, ini positif atau negatif untuk bangsa dan negara kita? Terima kasih Ustaz. Ya, langsung jawab ya. Karena ada jadi di zaman modern ini justru orang yang tidak pintar dipercaya, orang yang bodoh dipercaya, ya. Orang yang pintar yang amanah justru disikirkan. Itu kan memang gejala kata Nabi gejala akhir zaman itu kan. Lah kita gimana posisi kita? Kalau kita kok memilih itu kita dosa. Kita pilih jelas orang bodoh, orang nggak pintar untuk pilih itu kita dosa. Akan diberi tanggapan ya. Pasti itu. Tapi kalau kita milih yang betul, orang yang betul,
Cuma didolmi kita dapat pahala. Itu betul orangnya amanah, orang betul. Tapi kan didolimi, nah, kita tidak dapat hukuman di akhirat nanti. Hati-hati, Islam itu indah, ngatur yang kecil-kecil. Ya, itu yang paling indah. Jadi tadi yang Pak kasihkan orang dia. Unjur makola, wa tandur man kola, gitu kan? Jangan lihat yang bicara, lihatlah apa yang dibicarakan. Itu gak gampang itu. Aku mau ngomong, wah kalau kaya, nah itu berarti undur mankola warutan mankola, ya. Itu bukan hadis tapi itu apa Pak? Ya itu ungkapan dalam Arab. Monggo terakhir ya, enggak. Terima kasih. Ayat 51 aplikasi warga saya mayoritas Islam tetapi memilih RT dan RW Kristen. Saya kena dosa jamaah atau tidak? Satu. Yang kedua ayat 60. Ayat 60. Itu. Wa ja'alna minhum iradatan balkonan zero abadan kaum buta. Pertanyaannya, orang yang dilaknat Allah itu akan berbentuk kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, kera dan babi itu betul bentuk manusianya atau majasi, dan tauhid itu apa secara bahasa yang mudah dipahami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang jauh dosa sama nggak kena. Satu RT itu ada 100 orang, semua 99 milih yang non-Islam. Satu orang bertahan sesuai ayat 51 tadi itu. Tidak, aku tidak. Aku memilih yang lainnya. Nggak kena sama, udah pilih masing-masing itu. Yang 90 tadi itu kena 99 tadi kena dosa sama. Dosa sama di zaman Allah itu orangnya. Yang satu enggak. Kan dia menjaga imannya itu. Itu atau absen ya, itu absen atau tidak sebab juga. Kemudian kedua tadi ini yang nganggur niat. Jadi ketika Taurat dilecehkan, Musa dilecehkan, Harun dilecehkan, maka Allah langsung diberikan hukuman azab kita itu puasanya kera dan babi, betul-betul terjadi seperti itu. Ya, bukan majasi itu betul-betul kelakuannya seperti itu, puasanya dirubah dan dia akan beraber lagi saat meninggal. Jadi ini bukan majasi, tapi betul hukuman itu betul-betul itu di masa lalu. Kenapa? Karena Taurat itu masih terus diperbaiki Allah menjadi Zabur, menjadi Injil, dan bilangnya Quran sudah selesai. Ya. Akyamat namtulakum dinakum wa namulakum nekmani ridhu bila itu kan dalam Al-Maidah 3 ya. Sudah berakhir ya. Quran sudah final, sudah terakhir. Mau ikut Quran mau enggak? Quran berarti kekayaan tadi itu, kalau ke kiri berarti enggak ikut Quran gitu. Jadi ya, jadi saya pikir ada lagi yang belum jawab ya. Saya Tauhid itu ya sama dengan iblis ya. Panggilan lain iblis itu Tauhid, makhluk yang tak mau, yang rusak, yang merusak manusia itu Tauhid ya. Kemudian iblis itu sendiri ya. Itu bahasa jin yang menggunakan manusia itu ada sama jin kan sama. Ada jin yang baik, ada manusia baik. Ada maaf kasar, ada manusia baji, ada manusia mati, ada manusia bajingan, ada manusia apa
Haleluya. Ada manusia nah, ada manusia apalagi banyak lagi julukan manusia burung itu banyak sekali ya. Perampok, preman, itu kan manusia. Jin ada jin ifrit, jin korin, ya bersama jin kayak iblis, tohut itu masalah ini. Allah hanya jadikan jin dan manusia untuk beribadah, tapi yang gak ibadah berarti ya seperti manusia yang preman yang tidak berbeda. Tohut sama dengan iblis, hampir sama dengan yang lain-lain. Ifrit yang dengan manusia. Jin yang baik berarti jin yang beriman, ya, yang untuk sholat dan juga menyembah Allah. Ya, sama kalau tuh jin awal insan, ya itu. Jadi Allah terkawal dan jin tidak ada kecuali untuk beribadah. Barangkali cukup, kita jumpa lagi selingan minggu depan, semua dapat diresapi, dihayati. Terlebih yang disampaikan Pak Haji Katsur tadi itu dirasa kita semuanya jangan memilih-milih, tapi pilihlah apa yang dibicarakan, bukan orangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Subuh Istiqomah Ungaran Barat yang dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan kita mendengarkan kajian dari Bapak Haji Muhammad Umar As-Siddiq, dan marilah kita kesankan di dalam hati dan niat untuk kita amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.